FM 89,6. Jadilah versi terbaik dirimu. 89,6 Publika FM mempersembahkan Sandiwara Radio Sang Alkemis. Selamat mengikuti. Pada bagian yang lalu dikisahkan, Santiago akhirnya menemui seorang wanita gypsy untuk menerjemahkan mimpinya. Dengan perasaan agak ngeri, ia ceritakan pengalaman mimpinya itu. Akan tetapi seperti yang kita tahu, ada hal-hal tertentu di dalam hidup ini yang maknanya hanya dapat dipahami dan dimengerti oleh orang bijak saja. Sementara untuk orang-orang yang mengaku bijak, tapi sebenarnya bukan orang bijak, hanya dapat memahami hal-hal lain, seperti membaca telapak tangan. Aku memang bukan orang bijak. Maka, meskipun mimpimu itu sederhana, tapi aku menyebutnya sebagai mimpi yang luar biasa. Lalu bagaimana aku bisa sampai ke Mesir? Aku hanya menafsirkan mimpi. Aku tidak tahu bagaimana cara mengubah impian menjadi kenyataan. Itulah sebabnya aku hidup dari pemberian anak perempuanku. Kira-kira apa yang akan terjadi jika aku tak pernah bisa sampai ke Mesir? Sederhana saja. Aku tidak akan mendapatkan bagianku. Dan perlu kamu tahu, kejadian seperti ini bukan baru kali ini terjadi. Sudahlah, pulanglah. Aku telah membuang waktuku terlalu banyak untukmu. Kecewalah Santiago. Dia memutuskan untuk tidak percaya lagi pada mimpi. Ditinggalkannya perempuan gypsy itu. Masih banyak yang harus dikerjakan. Begitu yang terpikir di benak Santiago. Hari itu panas sekali. Seteguk dua teguk anggur tak akan terasa menyegarkan. Santiago sedang duduk di sebuah alun-alun. Dan domba-dombanya dia titipkan di sebuah kandang milik temannya. Santiago punya banyak teman di kota itu. Dan itulah daya tarik berkelana bagi Santiago. Ketika gembala itu tengah membaca buku yang baru saja ia beli. Sedang apa orang-orang itu? Mereka sedang bekerja. Aku lelah dan haus. Bolehkah aku meminta sedikit anggurmu? Santiago memberikan botol anggurnya sambil berharap agar orang tua yang duduk di sampingnya itu segera meninggalkan dirinya. Tetapi laki-laki tua yang tak dikenalnya itu terus membuka pembicaraan. Santiago tergoda untuk bertindak kasar dan pindah ke tempat lain. Tapi ia ingat, ayahnya mengajarkan menghormati orang yang lebih tua. Ketika laki-laki tua itu bertanya tentang buku yang tengah dibaca, Santiago menunjukkan bukunya. Santiago sendiri tidak yakin apakah laki-laki tua itu bisa membaca. Bukumu itu buku penting. Tapi isinya sangat menjengkelkan. Oh, Bukumu itu menyatakan hal yang sama seperti yang dikatakan oleh hampir semua buku di dunia. Buku itu menceritakan tentang ketidakmampuan orang untuk memilih legenda pribadi mereka sendiri, dan berakhir dengan mengatakan setiap orang mempercayai dusta terbesar di dunia. oh. Apa yang dimaksud dengan dusta terbesar di dunia itu? Begini. Pada saat tertentu dalam hidup kita kehilangan kendali atas hidup kita sendiri. Setelah itu, hidup kita dikendalikan oleh nasib. Itulah yang dimaksud dengan dusta besar itu. Tapi itu tidak pernah terjadi padaku. Orang tuaku ingin agar aku menjadi pastur, tapi kuputuskan untuk menjadi gembala. Itu jauh lebih baik. Karena kamu benar-benar suka berkelana. Oh, dia bisa membaca pikiranku. Sejak laki-laki itu duduk di sampingnya, Santiago tak begitu memperhatikan wajah maupun pakaiannya. Betapa terkejutnya Santiago setelah ia tahu ternyata laki-laki itu memakai pakaian yang aneh. Ia memakai pakaian
seperti yang biasa dipakai oleh orang Arab kuno. Maaf, Bapak berasal dari mana? Dari banyak tempat. Setahuku, tidak ada orang yang berasal dari banyak tempat. Aku ini seorang gembala yang pernah pergi ke banyak tempat. Tapi aku berasal dari satu tempat saja. Kalau begitu, bisa dibilang aku lahir di Salem. Bapak, lalu seperti apakah kota Salem itu? Seperti yang sudah-sudah. Santiago menganggap belum ada petunjuk tentang di manakah kota Salem itu. Tapi Santiago tahu kota Salem pasti bukan di Andalusia. Karena jika kota itu ada di Andalusia, Santiago pasti sudah pernah mendengarnya. Bapak bekerja apa di kota Salem? Kamu bertanya apa kerjaku di Salem? Aku ini Raja Salem. Siapakah orang misterius yang mampu membaca pikiran Santiago itu? Benarkah seperti pengakuannya, dia adalah seorang raja dari Salem? Lalu apa perlunya seorang raja berbicara dengan seorang gembala? Nah, temukan jawabannya dalam Sang Alkemis episode berikutnya yang diproduksi oleh Gria Mahakarya. Sampai jumpa. Baru saja kita simak Sandiwara Radio Sang Alkemis. Nantikan episode berikutnya hanya di 89,6 Publika FM. Jadilah versi terbaik dirimu. When you really want something to happen, the whole universe will conspire so that your wish comes true. 89,6 Publika FM mempersembahkan The Alchemist. Matahari adalah makhluk yang paling bijak. Tapi aku sungguh tidak tahu bagaimana harus mengubahmu menjadi langit. Jadi, aku harus bertanya kepada siapa? Diangkat dari novel bestseller dunia karya Paulo Coelho yang diterjemahkan ke lebih dari 50 bahasa di dunia. Sebuah karya yang mengajak kita agar terus tak kenal lelah mengejar mimpi kita. This is The Alchemist. Kamu ada di mana, Santiago? Aku ada di sini, Fatimah. Aku telah menemukan harta terpendamku. Aku akan pulang kepadamu. Sandiwara Radio Sang Alkemis. Dengarkan jam 4 dan 10 pagi, jam 2 siang dan 7 malam hanya di 89,6 Publika FM. Jadilah versi terbaik dirimu. Publika FM 89,6. Jadilah versi terbaik dirimu.